Halo Jul. Hai Kak Teddy. Lagi apa? Biasalah, kalau kayaknya meleng-meleng dikit nih, handphone nggak bisa lepas nih kayaknya ya. Simpen dulu deh. Oke, loh kok disimpan gak apa-apa loh? Simpen. Nih, aku lagi mau berbagi sesuatu yang menurut aku cukup penting lah untuk kita semua ya. Tidak Oke. terbatas kepada siapapun. Wah menarik. Oke, yaudah oke kita dengerin ya. Ada Oke. tips apa nih? Oke. Kemarin saya baca-baca ada yang namanya judulnya Digital Detox dan Mindfulness. Wah, buat saya ini Wah, menarik mantap. banget ya. Jadi karena dunia sekarang sangat-sangat digital gitu ya. Semua orang pegang gadget, semua orang pegang sesuatu lah gitu ya. Dan belakangan nih kayaknya kita nih manusia apa ya, seperti addicted kepada notifikasi ya. Jadi ada notifikasi tuh kayaknya nggak afdol kalau nggak dilihat gitu ya, pengen ngebuka, dan lebih parah lagi pengen segera menjawab. Iya. Kalau nggak dijawab tuh kayaknya aduh, gimana ya gitu, apalagi yang punya sosmed gitu ya, udah ada notifikasi tuh kayaknya, apalagi udah pakai love gitu ya. Kayaknya udah langsung pengen penasaran dibuka apa tuh gitu ya. Selain itu juga belum lagi apa namanya, ada WhatsApp masuk terutama dari bos kita. Nah itu kayaknya kalau nggak dibuka segera tuh kayaknya gimana gitu ya. Nah sebenarnya perilaku seperti itu tuh bisa membahayakan kita ya sebagai manusia. Kenapa membahayakan? Kenapa tuh? Jadi bisa menimbulkan stres loh ternyata. Kenapa? Karena kita kebanyakan informasi. Jadi kan buka tuh informasi masuk tuh gitu ya. Informasi itu segala macam. Ada yang istilahnya bermanfaat, ada yang sebetulnya tidak bermanfaat, ada yang membuat kita juga berpikir macam-macam gitu ya. Sehingga itu bisa membuat kita juga akhirnya berpikir yang enggak gitu. Itu yang membahayakan. Belum lagi mengganggu fokus. Kalau lagi kerja, handphone gitu ya di samping, notifikasi masuk, pengen baca, berhenti dong kerja. Jadi produktivitas juga bisa menurun ya. Selain itu di rumah nih, kalau mau tidur kayaknya gatel kalau nggak lihat dulu handphone atau Gak iPad. ngantuk soalnya Jul. Nah itu alasannya begitu ya. Jadi buka scroll akhirnya lupa waktu, tidurnya kemalaman sehingga tidurnya menjadi tidak berkualitas ya. Nah yang saya suka khawatir gitu ya, terutama anak-anak muda mungkin ya, membaca berbagai informasi itu bisa membuat mereka itu lebih reaktif gitu ya. Karena apa? Ngelihat hal-hal yang misalnya nih orang sedang flexing sesuatu, saya freelancer loh, penghasilan saya gede banget gitu ya, istilahnya UMR mah lewat lah gitu ya. Wah orang itu kan jadi kok dia bisa, kok gua kenapa nggak bisa, terus saya jadi membanding-bandingkan diri dengan orang yang kita juga nggak tahu sebetulnya cara mereka bekerja itu seperti apa. Jadi informasi-informasi yang seperti itu bisa membangkitkan reaktivitas dari pembacanya gitu ya, pemirsanya gitu. Jadi kalau kita belajar 7 Habits itu kan, makanya habit 1 itu kan bagaimana kita supaya mengurangi reaktivitas kita sehingga kita menjadi lebih proaktif, berpikir dulu sebelum kita bertindak lah gitu ya. Nah gimana nih supaya kita bisa perlahan-lahan lah, kalaupun tidak sekaligus ya, mengurangi addiction kita terhadap notifikasi. Ada yang disebut dengan digital detox. Wih, keren istilahnya. Iya, detox bukan hanya ngomongin tubuh aja gitu ya, tapi digital juga perlu didetox juga. Simple sih caranya. Jadi kita melakukan jeda, berhenti sementara untuk tidak memegang atau menggunakan gadget. Simple ya, tapi prakteknya ya itu prakteknya yang challenging ya. Jadi gimana hubungannya dengan mindfulness? Tadi kan di depan aku sudah bilang ya, ada digital detox dan mindfulness. Nah mindfulness sendiri itu adalah bagaimana kita melatih kesadaran diri kita terhadap segala hal yang ada betul-betul di hadapan kita. Kita hanya fokus pada apa yang ada di hadapan kita ya.
Dan itu juga rasanya nggak mudah ya untuk bisa hanya fokus kepada satu hal, ada apa yang ada di hadapan kita. Nah, jadi intinya kita melatih diri untuk mengambil kendali diri, ya, bukan dikendalikan oleh situasi atau dalam hal ini oleh notifikasi tadi. Nah, apa sih praktek-praktek mindfulness itu? Contoh nih ya, antara lain ada meditasi pernapasan. Kita bisa belajar, rasanya banyak tuh ahli-ahli meditasi ya, kita belajar, mereka biasanya latihan bernapas ya. Yang kedua, ini menarik menurut saya, menulis jurnal rasa syukur. Apa hubungannya gitu ya? Jadi dengan kita menuliskan rasa syukur itu kan kita fokus kepada apa yang kita punya. Kita punya apa, kita syukuri itu. Rasanya lebih tenang hidup ini ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, ketimbang kita mikir kok gua nggak punya gitu. Ya itu kayaknya stressful ya. Jadi kita berlatih nih untuk bisa lebih banyak bersyukur. Ya. Yang ketiga, yang juga menurut saya ini sesuatu yang sederhana yang kita bisa coba setiap hari adalah makan dengan perlahan. Nah, dulu kan diajarin kalau ngunyah itu 33 kali ya kalau nggak salah ya. Saya pikir sekarang bener juga ya. Kalau kita ngunyah pelan-pelan, itu makan itu dinikmati sambil bersyukur juga sebetulnya gitu kan ya. Makanan ini kok enak banget sih gitu ya. Belum tentu loh orang lain makan seenak ini gitu ya. Jadi ini juga salah satu kita melatih mindfulness kita ya. Jadi kehidupan digital ini kan betul-betul mendistract kita ya dari banyak hal. Yang saya khawatirkan juga hubungan sosial ini bisa menjadi renggang. Bayangin, kita lagi ngobrol, terus teman kita sibuk aja gitu ya dengan gadget kan. Meskipun dia ngomong nggak apa-apa, lo ngomong aja. Tapi dianya begini. Nah, ini kan mengurangi, orang nggak merasa didengarkan, orang merasa tidak dihargai. Itu menurut saya bahaya untuk hubungan sosial. Sementara kita itu di dunia makhluk sosial, betul nggak? Ya. Nah, maka perlu tuh kita melakukan yang namanya digital detox. Ya, berhenti sementara, kita melakukan hal-hal yang sifatnya mindful. Ya. Nah, gimana di kantor supaya praktek-praktek ini bisa kita lakukan? Ya. Coba deh undang psikolog atau yang namanya well-being expert, kita paling nggak dapat ilmunya lah supaya kita diingatkan bahwa ada loh mungkin istilahnya bahaya-bahayanya dan apa yang kita bisa lakukan. Atau misalnya seperti kalau di kantor saya nih, kita nih makan kan bareng-bareng di kantor, disediakan makan. Mbok ya gadgetnya di off dulu, taruh aja di meja, jangan dibawa ke tempat makan. Jadi kita ngobrol nih sama teman-teman kantor. Nih satu kantor aja kadang-kadang wah masih ya klien sih iya gitu ya, tapi kan masa sih gitu nggak ada berhentinya ya. Atau digital free day gitu. Jadi kita di kantor meeting itu benar-benar manual. Anggap aja kita nggak punya laptop, kita nggak punya handphone, kita pakai flip chart, kita pakai spidol, kita pakai post-it. Nah, kapur nggak ada lah mungkin ya. Tapi benar-benar manual nih. Kita coba kesampingan misalnya alat-alat yang sifatnya digital. Jadi kita juga screen time kita juga mungkin berkurang ya. Kemudian ini mungkin juga bisa dicoba. Log off dari sosmed di jam tertentu. Misalnya nih, sibuk-sibuknya kan biasanya pagi sampai makan siang itu kan lumayan hektik ya. Ada yang meeting, ada yang diskusi. Nah, coba deh dari jam 8 misalnya sampai jam 12 kita log off dulu dari sosmed. Ya. Jadi yang dipasang misalnya komunikasi kita dengan klien kan biasanya sekarang WhatsApp ya umumnya ya. Ya udahlah WhatsApp aja deh. Nah, WhatsApp juga itu bahaya karena grup-grup itu loh, grup teman, grup apa gitu ya, itu juga bisa mengganggu. Jadi harus selektif juga. Nah, gimana dengan peran leader di kantor? Nomor satu, yang jelas leader itu kan harus jadi contoh ya, harus jadi teladan. Ini yang menurut saya susah banget untuk sebagian besar dari leader. Apa coba? Kirim email atau kirim WA di luar jam kerja. Ini susah ya, tapi ya why not lah dicoba. Kan takut lupa. Nah, itu dia ya. Jadi kadang-kadang kita udah mau coba, tantangannya adalah sekeliling kita mau coba juga nggak. Nah, itu kan selalu jadi tantangan ya.
Kemudian leader juga harus bisa istilahnya menciptakan ruang aman untuk karyawannya itu ya memang betul-betul melakukan istirahat. Ya, jadi entah itu tadi ya kalau tidak mengirimkan WhatsApp di luar jam kerja itu kan membuat karyawan itu istirahat lah gitu ya, melakukan hal lain selain pekerjaan ya. Atau juga ya mengintegrasikan yang namanya well-being ini ke dalam budaya kantor. Gimana caranya, apakah di dalam nilai-nilai budayanya itu ada yang betul-betul spesifik membangun yang namanya well-being ya. Nah, jadi digital detox dengan melakukan berbagai hal yang sifatnya mindful, tujuannya hanya satu, bahwa kita ini lebih bisa mengendalikan diri ya, tidak termakan oleh berita-berita dan informasi yang kadang sebetulnya tidak bermanfaat bagi kita. Kadang kita susah ya memfilter, tidak semua orang punya kemampuan untuk memfilter itu. Makanya proaktivitas ini sangat-sangat diuji ya dengan berbagai informasi yang setiap saat itu masuk ke gadget kita. Nah, jadi kalau kita lebih tenang, kita lebih proaktif, kita juga akan mengambil keputusan-keputusan ini dengan lebih matang. Kalau kita lagi reaktif karena ada berita ini itu yang sebetulnya harus kita olah dulu, karena kita sibuk dengan berbagai informasi, akhirnya kita tidak olah dengan baik, maka keputusan kita bisa menjadi reaktif ya. So, selamat mencoba untuk melakukan yang namanya detox digital.